Tel Aviv Utara diguncang serangan terkoordinasi dari 4 arah sekaligus. Rudal balistik diluncurkan dari Iran, Irak, Suriah, dan Hizbullah menghujani kompleks militer paling sensitif milik Israel yang dikenal dengan nama Iron Shield Center. Pusat komando pertahanan udara yang selama ini digembar-gemburkan sebagai perisai tak tertembus, kini justru menjadi simbol kehancuran. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah dunia internasional mengecam tindakan Israel yang menyerang konvoi kemanusiaan Palestina. Kejadian itu langsung memicu reaksi keras dari blok regional yang kini menyatukan kekuatan untuk melancarkan salah satu serangan paling terkoordinasi dalam sejarah modern konflik Timur Tengah. Ledakan beruntun terdengar hingga radius puluhan kilometer. Kaca gedung-gedung pencakar langit di Tel Aviv retak dan warga sipil berlarian mencari perlindungan. Meski demikian, sasaran utama rudal-rudal tersebut tetaplah militer. Iron Shield Center yang disebut-sebut sebagai jantung sistem pertahanan udara Israel, kini jantung itu berhenti berdetak. Israel sebelumnya selalu membanggakan sistem pertahanannya, dari Iron Dome, David Sling hingga Arrow 3. Namun kenyataan pahit hari ini memperlihatkan bahwa teknologi canggih tak selalu mampu menyelamatkan. Ironisnya, Iron Shield yang katanya kokoh malah jadi Iron Sheet alias lembaran besi bekas berserakan di tanah. Dalam siaran resmi, juru bicara Iran menyebutkan bahwa serangan ini adalah pesan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Irak dan Suriah menambahkan bahwa operasi ini hanyalah permulaan. Hizbullah yang ikut menembakkan rentetan rudal jarak menengah dari Lebanon Selatan dengan lantang menyatakan, "Hari ini kami kirim salam dari langit. Besok mungkin salam hangatnya langsung di pintu rumah kalian." Sementara itu di media sosial, warga Tel Aviv melaporkan kepanikan massal. Sirine berdiri nyaris tanpa henti, namun rudal-rudal jatuh begitu deras hingga sistem peringatan dini kewalahan. Seorang netizen menulis, "Biasanya kami nonton kembang api tahun baru, tapi kali ini gratisan dan lebih meriah. Sayangnya, tiket VIP-nya jatuh langsung di pangkalan militer." Kerugian yang ditimbulkan belum dapat diperkirakan sepenuhnya. Namun sumber militer anonim menyebut bahwa pusat komunikasi, radar, dan sistem kendali rudal pertahanan Israel di Tel Aviv Utara lumpuh total. Dengan kata lain, serangan ini bukan hanya sekedar pukulan, melainkan juga tamparan keras yang membuat Israel kehilangan kebanggaan militernya. Dark jokes bermunculan. Beberapa pengamat sinis menyebut bahwa ini adalah program daur ulang senjata paling cepat di dunia. Rudal balistik dari luar negeri masuk, menghantam sistem pertahanan, lalu langsung mengubahnya jadi besi tua bernilai jual kiloan. Kini sorotan dunia tertuju pada bagaimana Israel akan merespons. Apakah mereka akan membalas dengan skala lebih besar, atau justru terjebak dalam spiral konflik yang semakin dalam? Yang jelas, Iron Shield Center kini hanya tinggal nama di atas puing-puing. Serangan gabungan ini berlangsung dengan presisi yang mengejutkan. Menurut laporan awal, pada pukul 2.45 dini hari waktu Tel Aviv, radar peringatan dini Israel mendeteksi puluhan peluncuran rudal balistik dari arah timur. Iran memulai gempuran pertama dengan rudal jarak jauh Shahab 3 yang dilepaskan dari pangkalan tersembunyi. Tak lama berselang, Irak meluncurkan rudal Al-Fatah yang diarahkan langsung ke sektor utara Tel Aviv. Belum sempat sistem pertahanan Israel menanggapi, Suriah menambahkan serangan dengan rudal Scud yang dimodifikasi. Sementara dari selatan Lebanon, Hizbullah menghujani dengan Katyusha jarak menengah. 4 gelombang serangan ini membuat langit Tel Aviv Utara seakan berubah menjadi hujan meteor. Sistem Iron Dome mencoba merespons, namun jumlah rudal yang masuk terlalu banyak. Beberapa rudal berhasil ditembak jatuh, tetapi mayoritas justru menembus pertahanan dan menghantam tepat di kompleks Iron Shield Center. Ledakan demi ledakan membuat tanah bergetar, kaca bangunan pecah, dan sirene kota tak berhenti meraung. Kronologi yang terungkap kemudian menunjukkan bahwa serangan ini direncanakan untuk membuat pertahanan Israel kewalahan. Rudal pertama memaksa sistem radar bekerja. Rudal kedua menekan kapasitas peluncur. Rudal ketiga mengacaukan koordinasi. Dan rudal keempat menghantam jantung target. Strategi ini menunjukkan koordinasi tingkat tinggi antar negara dan kelompok, sesuatu yang jarang terjadi di kawasan Timur Tengah. Di lapangan, tim penyelamat Israel kesulitan menjangkau lokasi. Puing-puing beton dan besi berterbangan ke segala arah.
Api masih menyala di beberapa titik, sementara kendaraan militer yang terparkir di area pusat pertahanan berubah menjadi kerangka hangus. Media internasional langsung menyoroti serangan ini sebagai titik balik dalam eskalasi konflik. CNN melaporkan bahwa kompleks yang selama ini dianggap pusat kontrol udara Israel sudah tidak berfungsi sama sekali. Al Jazeera menyebutnya sebagai pukulan paling telak dalam sejarah pertahanan Israel modern. Dan di tengah liputan serius ini, gelombang dark jokes muncul dari berbagai penjuru. Warganet menuliskan bahwa Iron Shield bukan lagi tameng baja, melainkan wajan gosong yang sudah bolong-bolong. Ada yang menyindir bahwa Israel kini punya sistem pertahanan baru bernama Iron Surrender, karena lebih cepat menyerah daripada bertahan. Sebagian lagi menertawakan bahwa biaya miliaran dolar untuk sistem pertahanan hanya menghasilkan pemandangan kembang api gratis di langit Tel Aviv, sementara pusat komando mereka berubah jadi pasar lowak terbesar se-Israel karena penuh besi tua dan kabel putus. Bahkan ada komentar yang bilang lebih murah Israel pasang payung raksasa daripada bikin sistem pertahanan yang akhirnya jebol begitu saja. Laporan sementara menyebutkan lebih dari separuh staf militer di kompleks itu tewas atau hilang kontak. Sejumlah panglima dikabarkan ikut menjadi korban, meskipun pihak Israel masih bungkam soal jumlah pasti. Hanya satu hal yang jelas, pusat pertahanan yang selama ini menjadi kebanggaan mereka kini hancur rata dengan tanah, meninggalkan kekosongan besar dalam struktur keamanan nasional. Hantaman 4 arang ke Tel Aviv Utara langsung memicu reaksi berantai di kancah politik internasional. Dari Teheran, Presiden Iran menyatakan bahwa operasi gabungan ini adalah peringatan keras kepada Israel agar berhenti menyerang warga sipil Palestina. Irak menyebut serangan ini sebagai jawaban kolektif atas arogansi militer yang selama ini dilakukan Israel di kawasan. Suriah menambahkan bahwa mereka tidak akan lagi diam menyaksikan pembantaian. Sementara Hizbullah dengan lantang menyebut bahwa ini hanyalah awal dari era baru ketakutan bagi Tel Aviv. Di sisi lain, Amerika Serikat langsung mengadakan rapat darurat dengan Dewan Keamanan Nasional. Presiden AS menyatakan dukungan penuh terhadap Israel, meskipun publik di negaranya sendiri mulai mempertanyakan mengapa uang pajak mereka harus dipakai untuk membiayai sistem pertahanan yang terbukti gagal total. Media oposisi di Washington menulis bahwa Israel kini lebih mirip beban geopolitik daripada sekutu strategis. Uni Eropa mengeluarkan pernyataan standar, menyerukan deeskalasi dan penghentian kekerasan. Namun di balik layar, sejumlah diplomat mengakui bahwa mereka tercengang dengan koordinasi serangan ini. Salah seorang analis di Brussel bahkan mengatakan bahwa apa yang terjadi di Tel Aviv Utara adalah 9/11 versi Israel. Sebuah kejadian yang mengubah total cara pandang dunia terhadap keamanan kawasan. Di Israel sendiri, suasana politik bergejolak. Perdana Menteri tampil di televisi dengan wajah tegang, berusaha meyakinkan publik bahwa Israel masih kuat dan mampu membalas. Namun pidato itu justru memicu cemoohan di media sosial. Warganet menyebut Perdana Menteri lebih terlihat seperti stand-up komedian gagal yang dipaksa membaca naskah tragedi. Knesset, parlemen Israel, dilaporkan penuh dengan perdebatan panas. Oposisi menuding pemerintah terlalu arogan dengan menyerang konvoi kemanusiaan Palestina, yang akhirnya memicu serangan balasan mematikan ini. Sebaliknya, kubu pemerintah menyalahkan intelijen yang gagal mendeteksi koordinasi Iran, Irak, Suriah, dan Hizbullah. Di jalan-jalan Tel Aviv, protes mulai bermunculan. Warga yang ketakutan menuntut pemerintah menghentikan perang, sementara kelompok garis keras mendesak pembalasan brutal. Suasana kacau ini membuat aparat keamanan sibuk mengendalikan situasi di tengah runtuhnya kepercayaan publik terhadap militer. Media sosial pun menjadi arena roasting global. Pengguna dari berbagai negara menulis bahwa Iron Dome kini jadi Iron Down, Iron Shield jadi Iron Shattered, dan Israel dari Startup Nation berubah menjadi Shutdown Nation. Ada juga yang mengunggah meme Rusal Balistik dengan caption, "Delivery sukses, rating 5 bintang, paket diterima dengan baik di Tel Aviv Utara." Sementara itu, kelompok pro-Palestina di seluruh dunia menggelar perayaan simbolis. Di Beirut, Damaskus, dan Irak, orang turun ke jalan membawa poster bertuliskan, "Solidaritas dari 4 arah, hadiah untuk Tel Aviv." Di Gaza, meski masih dilanda penderitaan, suara takbir menggema di malam hari menyambut kabar bahwa salah satu pusat kekuatan Israel akhirnya runtuh. Dampak politik dari serangan ini jelas tidak bisa diabaikan.
Israel kini bukan hanya menghadapi tekanan militer, tetapi juga krisis diplomasi dan legitimasi. Reputasi mereka sebagai kekuatan tak terkalahkan runtuh dalam semalam. Seorang pengamat menulis bahwa Israel saat ini seperti wifi lemah. Sinyalnya ada, tapi tidak bisa diandalkan. Serangan gabungan ke Tel Aviv Utara bukan sekadar operasi militer biasa. Para analis menyebut ini sebagai game changer dalam konflik Timur Tengah. Untuk pertama kalinya, 4 pihak berbeda, Iran, Irak, Suriah, dan Hizbullah mampu mengkoordinasikan serangan simultan lintas negara yang menembus salah satu sistem pertahanan udara paling mahal di dunia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa doktrin keamanan Israel sudah tidak relevan lagi. Selama puluhan tahun, Israel mengandalkan keunggulan teknologi, sistem radar canggih, dan kerjasama intelijen dengan negara barat. Namun malam kelabu di Tel Aviv Utara membuktikan bahwa keunggulan tersebut bisa runtuh ketika lawan bersatu dengan strategi sederhana. Jumlah rudal yang masif ditembakkan dalam gelombang bertubi-tubi hingga sistem pertahanan kewalahan. Konsekuensinya, Israel kini menghadapi dilema besar. Mereka bisa memilih membalas dengan skala lebih luas, tetapi itu beresiko memicu perang regional terbuka. Atau mereka bisa menahan diri, namun itu berarti mengakui kelemahan di hadapan lawan. Dua-duanya sama-sama pahit. Amerika Serikat dan sekutunya tentu akan berusaha menopang Israel. Tetapi publik dunia mulai jenuh dengan narasi Israel selalu korban. Setelah konvoi kemanusiaan Palestina diserang tanpa alasan yang jelas, simpati internasional semakin terkikis. Bahkan beberapa negara yang biasanya bungkam kini mulai berani mengkritik. Para pakar geopolitik menilai serangan ini akan memberi angin segar bagi poros perlawanan. Iran akan merasa semakin percaya diri, Hizbullah akan lebih vokal, Irak dan Suriah akan memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan taring mereka. Sementara Israel harus menghadapi kenyataan bahwa status mereka sebagai kekuatan regional tak lagi mutlak. Di media sosial, analisis serius bercampur dengan banjir meme dan roasting. Ada yang menulis bahwa Iron Shield hanyalah nama restoran baru, spesialis menyajikan besi panggang hasil bombardir. Meme lain menunjukkan Tel Aviv dengan tulisan "Now entering Free Fire Zone". Beberapa warganet bahkan membuat parodi iklan. Iron Dome sekarang tersedia dalam edisi transparan, bisa dilewati rudal tanpa hambatan. Ada pula komentar sinis yang menyebut bahwa biaya miliaran dolar untuk sistem pertahanan Israel sama saja seperti membeli payung bocor di musim hujan. Namun di balik gelombang dark jokes itu, kenyataan di lapangan jauh lebih serius. Kehancuran Iron Shield Center berarti Israel kini kehilangan pusat koordinasi utama untuk radar pertahanan. Hal ini membuka celah berbahaya bila serangan susulan terjadi. Bahkan sejumlah pakar memperingatkan bahwa jika poros perlawanan melanjutkan serangan, Israel bisa menghadapi keruntuhan lebih besar lagi. Bagi rakyat Palestina, serangan ini dipandang sebagai sedikit keadilan di tengah penderitaan panjang. Meski mereka masih menghadapi blokade, penindasan, dan pembombaran harian, kabar runtuhnya pusat pertahanan Israel memberi semacam semangat baru bahwa kekuatan besar pun bisa roboh ketika dunia menolak diam. Dan pada akhirnya, serangan ke Tel Aviv Utara ini tidak hanya meninggalkan puing-puing beton dan besi. Ia meninggalkan pesan politik yang keras. Era dominasi militer sepihak Israel sudah berakhir. Dunia kini menyaksikan babak baru di mana keangkuhan teknologi mahal bisa dikalahkan dengan koordinasi, solidaritas, dan tekad yang bulat. Dan di tengah semua analisis serius itu, satu kalimat roasting tetap menggema di dunia maya. Israel ingin pamer Iron Shield, tapi yang mereka tunjukkan ke dunia hanyalah Iron Scrap.